Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Berjumpa pertama kali dengan dapur Willy ya, Willy's Kitchen. Saya ingin memperlihatkan sebagian sisi dapur saya, yaitu rak bumbu saya. Nih, banyak ya. Ya, jadi kelihatan ya suka masak ya. Rak bumbu ini saya taruh di sebelah pintu. Ya. Dan di sebelah kompor ada nasi goreng di situ. Ini alat untuk menyimpan tutup panci. Saya suka membeli bawang bombay yang bentuknya besar. Bagian luar bawang bombaynya itu saya pakai buat membuat onion ring, sedangkan bagian dalamnya yang lebih kecil lingkarannya itu saya cincang, saya rajang buat bumbu. Nah, ini cara menyimpan bawang merah. Saya menyimpannya sekarang seperti ini, di dalam jaring. Banyak ya yang jual jaring ini. Di supermarket juga ada. Dengan cara seperti ini tidak ada bawang busuk. Mungkin karena semua bagian bawang itu terangin-angin ya. Dan ini adalah kulit bawang merah, kulit bawang putih, juga kulit bawang bombay saya simpan semuanya. Nanti saya pakai suatu saat buat bikin telur pindang ya. Jadi telur pindangnya itu akan berwarna lebih coklat dan lebih harum serta enak rasanya. Ini adalah bumbu saset. Ini hanya untuk jaga-jaga aja, ancang-ancang jika saya tidak sempat membuat bumbunya. Dan ini juga bisa untuk anak saya jika saya pergi keluar kota. Jadi mereka bisa memasak dengan menggunakan bumbu praktis ini. Tapi ini jarang dipakai ya. Ini sejak bulan puasa masih banyak seperti ini stoknya. Karena sekarang tuh anak-anak lebih memilih pesen GoFood. Nah, ini ada juga bawang putih bubuk. Penting sekali bawang putih bubuk untuk dapur saya itu, karena saya biasanya pakai buat membuat ayam goreng crispy, atau untuk anak saya bantu-bantu supaya tangannya tidak luka karena alergi ya. Anak saya itu alergi segala macam bawang, tangannya saja gitu. Nah, ini ada kecap. Ini yang tersisa ya dari stok saya. Tidak pernah membeli lagi merek itu. Dan ini saya belinya sasetan untuk supaya bisa sekali habis. Biasanya saya beli botolan. Nah, ini adalah merica butiran. Ini ketumbar butiran. Bagaimana caranya tips supaya ketumbar halus? Biasanya saya gongseng dulu tanpa minyak ketumbarnya. Lalu dalam keadaan hangat di blender. Jadi wanginya itu harum sekali ya. Ini adalah yang lagi happening ini. Saya beli dalam keadaan kering seperti ini. Ini parsley kering ya. Dipakai sebagai salah satu bahan buat topping Korean garlic bread. Nah, ini adalah basil leaf dan oregano. Biasanya saya pakai buat spaghetti, pizza, makanan Italia aja gitu ya. Nah, ini bay leaf itu sejenis dengan daun salam kita, cuman berbeda ya rasanya. Biasanya ini untuk makanan Eropa, untuk memperkuat saus atau sop untuk risotto. Dan ini timi saya pakai buat ayam panggang biasanya. Ini sama oregano. Dan ini bumbu kari praktis ya. Saya biasanya pakai kalau misalnya bikin nasi goreng, tapi nasi gorengnya itu males nasi goreng macam-macam, hanya nasi goreng kampung aja gitu. Jadi bumbunya 2 bawang saja, garam, lalu saya taburi aja ini bumbu kari. Rasanya lebih enak ya, walaupun
hanya ditambahkan sedikit saja. Ini jelas ya, perlu banget ini buat di dapur, merica putih. Ada garam. Dan ini saus-sausan, biasanya saya beli per saset atau botolan. Kebetulan saus teriyaki masih ada. Saus tiramnya sudah habis. Ini ada saus pedas sauri, saya belum pernah menggunakannya. Ini pun sama, saus asam manis belum pernah saya menggunakan. Kalau ini Dixi cuka yang pas menurut saya gitu, bisa untuk masakan, bisa untuk bikin rujak juga. Ini adalah kemiri yang sudah saya goreng. Kemiri yang sudah digoreng atau digongseng biasanya dia lebih awet tanpa kutu. Ini adalah kayu manis, bubuk kayu manis praktis ya. Saya punya kayu manis yang batangan ataupun yang bubuk. Kalau yang bubuk ini bisa juga untuk minuman kopi. Jadi menyeduh kopi ditambah dengan kayu manis biar bisa lebih fokus gitu. Untuk anak-anak juga, kalau anak kita belajar, sediakanlah kayu manis batangan di area dekat dia belajar, atau disimpan di tasnya, di tempat pensilnya, membuat dia fokus belajar. Ini yang paling disukai anak saya sampai habis seperti ini. Ini adalah merica hitam bubuk. Biasanya kita pakai buat aneka makanan, buat sop, buat makaroni. Dan ini pala bijian, awet banget ini. Masakan paling cuman setengah ya memakainya. Dan ini nih bunga lawang, kapulaga saya pakai buat masakan India dan masakan Padang. Ini di sini ada gula merah, gula aren, asam jawa dan asam kandis. Nah, ini yang namanya bunga lawang ini saya pakai buat masakan India dan masakan Padang. Ini ada tinggal sedikit lagi cengkeh ya. Saya pakai hanya sedikit banget kalau buat masakan, buat sop biasanya, dan buat kari. Ini ada 2. Ini adalah ketumbar dan ini adalah jintan. Agak sulit membedakannya sih, jintan dan ketumbar. Jadi kalau ingin membedakan jintan dan ketumbar harus tahu jenisnya dulu yang sebelum dijadikan bubuk, baru dicium. Nah, jadi kita bisa membedakan, oh ini ketumbar, oh ini jintan. Nah, ini ada garam Himalaya, keren ya, jauh-jauh ya dari Himalaya sampai ke Bandung. Ini ada bubuk pala, saya pakai sejumput 2 jumput saja, makanya dia masih banyak. Ini kunyit bubuk, salah satu bahan bumbu yang penting di dapur saya. Ini kalau saya males membuat bumbu, tidak ingin kotor-kotor dengan kunyit, atau saya tidak punya waktu, saya tinggal ambil aja di sendok. Ini jadi bentuk ini praktis juga loh kalau mau minum kunyit asam atau mau bikin bumbu ayam goreng, tinggal tambahin aja. Ini ya dapur saya semuanya. Oh ya, ada ini ya, ini adalah bubuk cabai. Bubuk paprikanya belum saya masukin ke dalam botol. Ini adalah jadwal schedule saya, jadi semua dicatat di sini. Nah, sekian ya. Oh iya, ini ada karet gelang itu kalau tidak ada dicari-cari ya, sangat penting sih buat mengikat apa saja gitu. Ini ada yang masih bagus, masih ada yang sudah kedodoran seperti ini. Oke, sekian. Oh iya, ini satu lagi ya, saya menggantungkan gloves di sini. Apa ya bahasa Sundanya mah, cempal ini teh, sarung tangan cempal. Nah, ini yang memakai silikon. Jadi kalau kita ambil loyang yang sangat panas ya, 250 sampai 300 derajat juga tidak masalah, tangan kita aman.
terlindungi di dalamnya. Itu. Harganya lumayan, tapi kulit kita terlindungi ya. Ya deh, sekian ya. Selamat siang, sampai jumpa lagi di lain kesempatan.